stabil ya. Jadi cara mereka berpikir itu tuh masih belum matang, sehingga belum bisa untuk sangat menyaring apa saja yang masuk dari dalam diri Ini mereka. Bunda minta ya, punya kelas 12 ya. Dari pergaulan juga. Mana kelas 15? Biasanya kan ada teman-teman tuh yang kayak oh ya ini baik ini buruk, tapi kan ada juga yang kayak karena buruk itu tuh kadang tuh kayak tren gitu ya gitu kan. Jadi orang-orang ngikut apa jadi tren gitu, nah jadi kayak influencer apa sih gitu, itu yang mereka ikuti pada akhirnya terlibat ke dalam pergaulan bebas gitu. Terus juga mungkin pergaulan bebas itu lebih ke arah karena kurangnya edukasi, apalagi tentang sex education. Biasanya itu sex education itu harus didapatkan dari orang tua terlebih dahulu, baru kayak dari sekolah kita gitu kan, sehingga anak-anak terutama remaja itu nggak salah paham terhadap sex education. Jadi mereka tuh tahunya tentang edukasi, bukan keingintahuan untuk mencoba hal. Sebenarnya di sini perannya sekolah ya, perannya sekolah dalam mengatasi anak-anak yang seperti ini, dalam membuat anak-anak ini bisa terhindar dari namanya pergaulan bebas. Jadi kalau misalnya dalam diri kita sendiri sebenarnya itu hanya menanamkan bahwa hal baik itu yang harus kita lakukan, dan kita harus menjauhi namanya hal buruk dengan cara pertama adalah dengan menjauhi namanya pergaulan yang kurang baik, misalnya kayak teman-teman yang merokok, atau mungkin teman-temannya yang melakukan pacaran beresiko, atau mungkin diri kita sendiri ketika kita pacaran itu menjauhi namanya pacaran beresiko seperti kissing, necking, dan sampai mungkin intercourse ya, atau mungkin seks bebas gitu. Cara orang tua ya untuk pertama adalah yang mengawasi media sosial ya, dan juga didik ya sebenarnya, karena kayak kadang ada permainan-permainan yang kurang baik ya untuk remaja-remaja, tapi karena ikut-ikutan teman-temannya, karena itu juga karena kayak oh ini bisa menghasilkan ini, bisa menghasilkan itu, akhirnya anak-anak kan tertarik ya, apalagi remaja masih lalu mikirnya belum matang, pasti inginnya mendapatkan keuntungan gitu bagi diri dia sendiri, kesenangan bagi diri dia sendiri. Jadi media sosial itu adalah hal utama yang harus diawasi oleh orang tua. Mungkin mulai secara berkala, kan kita nggak perlu ya yang kayak gitu harus menonton terus menerus hak anak ya, tapi bisa dengan kayak nanya ke anak-anak apa ya sih gitu kan, kalau itu kita bisa lihat dengan misalnya saling mengikuti gitu ya, misalkan anak kita gitu, jadi kita juga ikut nih bermedia pergaulan bebas ya. Itu biasanya lebih ke arah itu sekolah biasanya kan, atau mungkin pindah sekolah nih, pada akhirnya menghambat seorang remaja, seorang siswa itu untuk menempuh pendidikan. Misalnya kayak pergaulan bebas itu kan apalagi ke cewek, kayak itu dampaknya paling besar ya, bisa menyebabkan kayak menyebabkan hamil gitu kan di luar nikah, hamil di usia muda, sehingga pada akhirnya itu akan menghambat pendidikan dari seorang remaja tersebut. Terus kalau misalnya kehidupan sosial nih, biasanya itu kenakalan remaja itu bakal dijauhi sama teman-temannya. Kenapa? Ya, jadi kalau langkah-langkah dari sekolah ya, terutama mungkin dari SMA Negeri 5 Kota Bengkulu nih, langkah-langkah yang telah dilakukan sekolah itu pertama adalah menyediakan bimbingan konseling. Karena kita tahu ya kalau misalnya sekarang itu di tiap minggu itu pasti ada yang namanya bukan apa sih, tapi kayak sesi konsultasi ya bersama dengan guru BK kita, atau bahkan mendapatkan pengetahuan dari guru BK kita gitu. Kayak misalnya tentang kalau pergaulan bebas ya, berarti tentang sex education gitu kan yang diberikan oleh BK. Karena itu juga BK kan juga kayak melanjutkan juga tuh kalau misalnya sex education itu penting sekali gitu kan untuk menjauhi kita dari pergaulan bebas. Terus juga kayak bahaya yang dari pergaulan bebas ya pada akhirnya akan menghancurkan masa depan kita gitu. Terus juga mungkin kalau dari pihak sekolah itu adalah penyediaan ekstrakurikuler. Kenapa? Karena dengan adanya ekstrakurikuler inilah pada akhirnya kita tuh remaja-remaja yang ada di SMA 5 ini, yang ada di sekolah itu tuh bisa lebih fokus ke dalam pengembangan diri kita gitu, sehingga kita tuh akan terhindar dengan hal-hal yang negatif, terutama dalam pergaulan bebas. Lebih fokus ke dalam pengembangan diri. Jadi kalau kita bisa lihat tuh kayak media sosial itu ada dua sisi nggak sih? Ada sisi baik dan sisi buruknya kan? Nah jadi kalau misalnya dalam sisi baiknya kan ada juga nih beberapa konten kreator itu tuh suka buat edukasi tentang seksual gitu kan, sehingga remaja-remaja bisa juga nih belajar dari sana gitu kan. Tapi ada juga nih hal buruknya gitu kan. Kadang tuh ada pemikiran bahwa edukasi seksual tuh masih tabu, sehingga pada akhirnya tuh kayak dibilang kalau itu tuh hal yang buruk gitu kan bagi remaja gitu untuk mendengarkannya. Dan juga banyak sekali konten pornografi di media sosial yang pada akhirnya itu akan menyebabkan para remaja itu
bukannya kita tahu tentang pentingnya seksual gitu kan, edukasi seksual dan pentingnya untuk menjauhi nama pergaulan bebas, kita malah jadi terjerumus gitu untuk melakukan terjerumus untuk melakukan pergaulan bebas tersebut gitu dengan adanya konten pornografi gitu. Terus juga kalau misalnya dalam media sosial ya, karena ada trennya kayak misalnya orang pacaran tuh harus kayak gini gitu kan. Nah pada akhirnya kan terjun juga itu ke dalam sana, pada akhirnya jadinya pacaran beresiko, pada akhirnya ada yang kissing gitu kan, ada yang pada sampai kayak seks bebas. Kenapa? Karena adanya tren-tren yang tidak baik di media sosial. Tapi ada juga kok sisi positif dari media sosial yang pada akhirnya bisa membantu remaja untuk mencegah namanya pergaulan bebas. Mungkin ya berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, itu adalah stigma bahwa sex education tuh hal yang buruk ya, hal yang tabu. Nah, masyarakat itu tuh harus bisa menerima bahwa sex education itu adalah hal yang penting bagi setiap remaja. Bukan, karena kita tuh harus bisa mendapatkan pengetahuan itu sejak dini, sehingga pada akhirnya kita tuh bukannya penasaran dengan hal-hal yang kurang baik kan, karena kita jadi tahu nih, semakin kita bertumbuh, semakin kita berkembang menjadi seorang yang lebih dewasa, kita jadi tahu kalau misalnya sex education itu penting untuk mencegah kita dari nama pergaulan bebas. Terus juga kalau dari masyarakat ya, itu sebenarnya harus bisa menciptakan lingkungan yang baik bagi remaja. Kita kan tahu tuh tiap lingkungan itu pasti ada remajanya nih, berarti kita harus bisa memberikan lingkungan yang baik bagi remajanya dengan cara misalnya kayak saling tetangga aja gitu kan, bisa sama-sama care gitu loh dengan tetangganya sendiri gitu. Jadi kayak misalnya kalian ngelihat ada kayak tetangga kita ada ngelihat kayak remaja-remaja ngumpul gitu kan, tapi kayaknya ada sesuatu yang nggak beres gitu kan di sana kan, berarti bisa untuk langsung cari tahu gitu kan, lebih dianalisis emang ini tuh hal yang baik atau hal buruk sih mereka kumpul kayak gitu kan. Juga kan kayak misalnya kita saling perhatian aja gitu kan, kalau misalnya udah tahu nih kalau misalnya rumah ini nih kosong kan, harusnya orang tuanya lagi pergi, tapi terus ada anaknya gitu kan, ada seorang anak di sana tuh mesti tinggal di sana gitu kan, tapi terus tiba-tiba bawa pasangannya gitu. Nah yang kayak ya kita kan nggak ada yang tahu kan apa yang bakal dilakukan di rumah tersebut, berarti kita tuh harus bisa sama-sama care dengan tetangga kita, dengan lingkungan sekitar kita gitu. Ya, jadi kalau misalnya program rehabilitas ya, seberapa berdampaknya kepada remaja-remaja nih yang sudah pernah terlibat dalam namanya pergaulan bebas. Pertama nih, kalau misalnya dalam program tentang emosional dan juga psikologi, tentunya itu tuh untuk membantu remaja yang tadi sudah melakukan pergaulan bebas itu tuh untuk lebih memahami bahwa apa yang dilakukan itu salah gitu, untuk memahami bahwa pergaulan bebas itu bukanlah hal yang benar. Terus juga kalau kayak program berkelanjutan gitu ya, mungkin yang kayak rutin dilakukan gitu, itu sebenarnya untuk membantu remaja untuk bisa lebih terhindar dari namanya pergaulan bebas. Jadi kayak jangan sampai terulang kembali begitu. Terus juga sebenarnya juga dari dukungan orang tua dan keluarga nih, juga sebenarnya dari teman kita, dari guru kita, dari sekolah kita, semua orang yang ada di sekitar kita, dukungan dari mereka itu sangatlah penting bagi seorang remaja yang sudah pernah terlibat dalam namanya pergaulan bebas. Kenapa? Karena dengan adanya dukungan mereka, seorang remaja ini bisa lebih merasa untuk diterima di lingkungan masyarakat tersebut. Jadi dia tuh bukannya merasa kayak oh iya aku negatif gitu, nah tapi bukan malah kayak mikir bagaimana caranya untuk menjadi positif, tapi bagaimana caranya untuk menjadi lebih negatif ketika dia tidak mendapatkan dukungan. Tapi kalau misalnya dia dapat dukungan, dia akan berpikiran oh iya aku harus berubah gitu kan, aku nggak boleh melakukan hal ini lagi begitu. Dampak pergaulan bebas ya, sebenarnya itu ada dari diri kita sendiri, dari orang tua kita, keluarga kita, bahkan ke teman-teman kita. Jadi kalau misalnya bagi diri kita sendiri ya, sebenarnya itu kalau perempuan jelas adalah kehamilan di luar pernikahan, kehamilan di usia yang masih muda. Terus juga sebenarnya bisa yang namanya terdampak dengan penyakit menular seksual yang tentunya itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita nantinya gitu kan. Apalagi kalau misalnya HIV/AIDS gitu kan, itu kan belum ketemu ya obatnya apa, yang pada akhirnya itu akan sangat membahayakan bagi kehidupan kita. Terus juga kalau misalnya bagi keluarga nih, biasanya keluarga yang memiliki remaja yang sudah pernah terjun dalam pergaulan bebas itu tuh akan merasa kehilangan kepercayaan diri gitu kan, karena kayak pemikiran masyarakat tuh kan kayak oh anaknya
buruk nih gitu kan, berarti orang keluarganya juga tidak baik gitu. Nah, jadi kayak stigma masyarakat itulah yang pada akhirnya memberikan dampak negatif kepada keluarga tersebut. Pada akhirnya kan ini kan dari keluarganya nih menganggap oh iya gitu kan, gara-gara dia nih kita jadi terlihat buruk gitu kan. Nah, kan jadi kayak ke remajanya langsung dia akan kayak memberikan hal-hal yang tidak baik, pada akhirnya mungkin pengusiran dari rumah, mungkin juga kayak isolasi remaja tersebut gitu. Terus juga kalau ke lingkungan sekitar itu biasanya lebih ke teman-teman kita. Biasanya kayak gini ya, kita kan kadang itu nggak tahu ya teman kita tuh emang melakukan pergaulan bebas atau tidak gitu. Nah, kayak kita kan belum yang kayak kenal banget ya dengan teman kita gitu kan, sampai harus tahu dengan segala hal tentang dia. Ketika dia tiba-tiba terdapat berita bahwa dia melakukan pergaulan bebas, kita sebagai temannya itu pasti akan terdapat dampaknya gitu. Nah, kayak kita bilang, oh kamu juga pasti melakukan pergaulan bebas kan soalnya teman kamu kayak gini gitu. Nah, itu kan menjadi hal yang negatif nih bagi temannya gitu kan. Nah, sehingga sebenarnya dari yang namanya pergaulan bebas itu ada hal yang positifnya gitu. Terus juga mungkin kalau dari masyarakat kan ya, lebih ke arah karena peningkatan pernikahan di usia anak, terus juga kehamilan di luar pernikahan, dan mungkin masalah-masalah lainnya, mungkin anak yang lahir nanti pada akhirnya akan menjadi anak yang stunting begitu. Dan mungkin masalah-masalah lainnya mungkin sebenarnya itu sangat benar ya. Kenapa? Karena kayak sebenarnya faktor dari remaja-remaja pada akhirnya kayak nggak mau dengarkan orang tuanya kan, nggak mau dengarkan orang tuanya, dia pergi ke temannya kan belum tentu baik nih kan ya. Pada akhirnya kayak terjun nih ke kenakalan remaja, ke pergaulan bebas untuk dapat kesenangan dia sendiri kan, untuk lari namanya dari orang tuanya tersebut gitu. Karena kayak konflik yang ditimbulkan oleh orang tuanya, mungkin KDRT atau mungkin kayak antara orang tua sama anaknya saja begitu. Nah kan kayak mereka selalu berdebat gitu. Itu sebenarnya hal-hal yang malah menjadi faktor utama dari anak-anak terutama remaja itu pada akhirnya akan kabur ke pergaulan bebas dan juga kenakalan remaja begitu. Dan kalau misalnya ditanya nih bagaimana nih cara mengatasinya, sebenarnya adalah dengan membangun hubungan yang lebih harmonis kepada orang tuanya begitu. Jadi kayak jangan sampai kita kan kayak sebagai orang tua, kita kan sebagai guru pertama ya, kalau misalnya sebagai orang tua itu guru pertama bagi seorang anak, jangan sampai kita tuh memberikan hal-hal buruk kepada anak yang pada akhirnya tuh kayak menyebabkan anak tersebut terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi dengan membangun komunikasi yang lebih baik itu akan membantu anak untuk lebih mengerti tentang bahayanya pergaulan bebas dan juga kenakalan remaja. Faktor psikologis sebenarnya pertama adalah kurangnya kepercayaan diri ya. Jadi kayak kita bisa lihat kalau remaja-remaja saat ini bisa bilang FOMO ya. Jadi kayak ngikut apa yang lagi tren saja gitu. Jadi kayak kalau misalnya kayak misalnya pacaran gitu, nah kan kayak gak suka deh pacaran kayak gini aja gitu. Nah kan aku mau yang lebih gitu. Nah kan pada akhirnya terjerumus kepada pergaulan bebas. Kalau misalnya kayak orang-orang kan karena itu ada punya pemikiran kalau yang merokok ini lebih keren gitu kan, pada akhirnya terjun ke kenakalan remaja begitu. Jadi kurangnya kepercayaan diri itu pada akhirnya menyebabkan seorang remaja itu tidak bisa untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu, karena yang dipikirkan adalah bagaimana caranya mendapatkan validasi terhadap dirinya tersebut. Terus juga kayak dari kurangnya kasih sayang orang tua, itu kan salah satu faktor psikologis ya. Kalau misalnya kurang kasih sayang orang tua itu tuh biasanya kayak anak-anak itu akan lebih mencari orang lain gitu tuh yang bisa menerima dirinya sendiri gitu. Nah kan kayak biasanya itu kalau remaja saat ini kan ke remajanya aja gitu kan, kayak ke temennya gitu. Jadi pergi ke temennya nih, temennya belum tentu baik, pada akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas, ke kenakalan remaja begitu. Kurangnya kasih sayang orang tua kan berarti juga kurangnya pengawasan ya dari orang tua gitu kan. Jadi pada akhirnya kan orang tua tuh nggak tahu nih pergaulan apa sih yang sebenarnya anak itu sedang jalani gitu kan. Kayak misalnya lingkungannya bagaimana sih di sekolah, bagaimana sih cara dia untuk menggunakan media sosial. Pada akhirnya itu yang akan menjadi penyebab bagi seorang remaja itu dapat terjun ke dalam pergaulan bebas dan juga kenakalan remaja.